Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash. Dengan cara seperti ini. Dengan cara tanpa diperiksa. Aduh bang, lu belajar lagi deh tentang KUHP. Baca Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 bang, yang terbaru. Jangan sampai malu-maluin pengacara bang, abang namanya udah besar. Aduh. Ini di sini bukan masalah orang kesayangan Pak Prabowo atau orang kebencian Pak Prabowo. Di sini masalahnya penegakan hukum bang. Penegakan hukum secara normatif harus dilaksanakan bang. Pak Prabowo itu banyak banget orang yang disayang sama dia. Ya termasuk Pak Edi Prabowo dulu, kasus Benur. Itu juga di penjara. Jangan sampai Pak Prabowo ini terkesan, terimage di tengah masyarakat. Ya, seakan-akan mau membela koruptor. Jangan bang, bahasa abang tuh kayaknya terlalu tendensius. Padahal Pak Prabowo saya yakin nggak mau tuh hal seperti itu. Walaupun itu orang kesayangannya. Masih banyak kok kader-kader lain, kader Pak Prabowo yang bisa bekerja tanpa harus korupsi. Percuma dong bang, sama aja dengan mencuci muka pakai air kotoran bang. Pakai air comberan. Kalau seandainya kita nih nangkep-nangkepin koruptor. Tapi kita sendiri juga koruptor. Pejabatnya Jampisus, si Febri nih. Jadi bang kalau berbicara bang, jangan asal-asalan bang. Coba tolong, abang jangan banyak liburan deh. Jadi memalukan bang. Proses hukum jadi malu. Ini kasus gede loh bang. Kasus besar di Indonesia ini bang. Jangan sampai memalukan bang. Ini kasus besar di Indonesia, kasus korupsi, dugaan korupsi terkait dengan Jampitsus, pejabat penegak hukum loh yang melakukan ini. Kalau menurut undang-undang bang, pejabat yang melakukan korupsi itu harusnya dihukum mati, minimal hukum seumur hidup. Di jabatan tertinggi loh Jampitsus bang, orang nomor 3 di Kejagung. Jadi bang, udahlah bang, jangan inilah, aduh. Ini abang kayak terlalu tendensius banget gitu, menggebu-gebu ingin melepaskan Febri gitu. Dengan kalimat-kalimat yang ini bukan rumahnya, ini bukan uang, ini uang titipan yayasan. Emang bisa Jampitsus menerima titipan uang, menerima titipan emas, atau keluarganya Jampitsus menerima titipan emas? Emang bisa? Bang, saya aja bang, saya masih keponakan Pak Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Mau foto aja susah bang, walaupun saya udah diskusi dari pagi sampai sore, dari malam sampai subuh sama om saya. Mau foto aja susah. Jangankan mau nitipin uang, bilang sama om saya, om, bisa nitipin uang di rumah Om Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Nih, saya ada uang yayasan, titipin. Mana mau? Pejabat tuh gak ada yang mau, bang. Jadi kalau seandainya pejabat itu mau, dan ada saudaranya yang mau juga menitipkan uang di situ, membuat brankas sebesar itu dengan cara pembuatannya gak tahu dah berapa lama. Itu ada apa, bang? Abang juga harus paham analisa yuridis, bang. Dan kalau masalah terkait dengan polisi, abang jangan mojokin polisi bang. Polisi masalah beliau itu ingin menetapkan itu sebagai tersangka Febri Adrianto, itu sudah tepat bang. Abang berkata harus diperiksa dulu si terlapornya, harus diperiksa dulu si pelakunya. Nggak perlu bang. Di pasal 90 ayat 2 bang, ayat 2, ayat 3, abang baca. Baca baik-baik sambil abang ngopi di Bali. Ya, sambil abang healing. Sambil abang di pesawat baca baik-baik. KUHP yang terbaru bang. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Setiap pemeriksaan pada pidana khusus ya yang berkait dengan tangkap tangan ya, tangkap tangan tentang barang buktinya dan lain-lainnya, itu tidak perlu pemeriksaan terlebih dahulu si pelakunya bang. Polisi juga berhak untuk menetapkan tersangka asal ada 2 alat bukti. Nanti masalah benar atau salahnya di persidangan. Setelah P21 lalu tahap 2-nya ditahan lalu disidangkan di pengadilan. Gitu loh bang. Jadi abang jangan sampai berstatement bahwa ini belum diperiksa. Kalau kasus nyolong ayam nggak ada masalah bang, diperiksa dulu si pelapor terlapornya. Tapi ini kasus-kasus khusus bang, pidana khusus, lex spesialis. Abang harus belajar lagi, aduh jangan banyakkan liburan bang. Saya malu melihatnya abang nih. Kasihan di penegakan hukum, kasihan anak adik-adik mahasiswa yang sedang belajar nih. Gara-gara statement abang nih ngaco semua nih. Menurut saya ngaco ya, menurut saya pendapat saya ngaco. Tapi nggak tahu menurut abang. Oke, makasih.